Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Dan sekali lagi, teman-teman mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tentunya sebelum melaksanakan Hari Raya Nyepi ini, saya membuat satu konten yang menarik tentunya buat teman-teman semua, eh yaitu cara membuat routing statik untuk dua router mikrotik tetapi menggunakan grafik universal interface atau lebih kita sering mengenalnya adalah menggunakan Winbox mikrotik. Jadi teman-teman tentunya pastikan sudah disiapkan dulu ya. Saya silahkan disiapkan VirtualBox, JNS3, kemudian OVA mikrotik atau CSR yang lain di mikrotiknya. Kemudian tentunya adalah download terlebih dahulu Winbox biar kita nanti langsung bisa melakukan setting bersama-sama. Baiklah teman-teman, kita akan langsung melakukan setting routing statik dua router mikrotik menggunakan Winbox. Oke, kita langsung saja lakukan. Let's go. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun Anda berada. Kita langsung saja untuk menyeting routing statik dua router menggunakan JNS3 dan VirtualBox. Siapkan terlebih dahulu. Kita ke VirtualBox-nya terlebih dulu teman-teman. Pastikan ada dua mikrotik yang sudah disetting dengan adapter 1 sampai 4-nya sudah connect semua, sudah tersiapkan semua dengan no attach ya. Kemudian juga di mikrotik 2, kemudian di sini ada PC client. Saya setting untuk jaringannya, kita setting dulu networknya no attach satu aja. Kemudian untuk PC client Windows 7, kemudian Windows 10-nya juga no attach ya. Kita klik no attach untuk networknya. Oke, ya oke. Kalau sudah, kita biarkan saja, kita minimize. Kemudian kita ke JNS3, kita kebetulan untuk add clientnya sudah saya masukkan. Nanti kita akan masukkan di edit preference, kemudian kita tambahkan mikrotik di dari VirtualBox ya. Nah, new seperti biasa kita tunggu up-nya mikrotik 1 finish. Kemudian kita edit di bagian end device-nya, kita ganti routers. Bagian simbolnya kita ganti dengan simbol router. Tunggu up. Oke, kita tunggu up sebentar teman-teman sambil loadingnya selesai. Oke, kita ganti dengan klasik. Saya ketikkan router di sini. Oke, icon router yang ini yang akan saya pakai. Next. Dan networknya kita ganti 5. Kita klik apply, kemudian kita new lagi, ada mikrotik 2, kemudian finish, kemudian edit, kemudian sama ya, sama kita lakukan dulu untuk perubahan icon dan perubahan network. Oke, network, iconnya ganti router, kemudian network ini end device routers, networknya kita ganti 5, kemudian kita klik OK. Next, apply, kemudian OK. Maka di sini di router sudah ada 2, kemudian di PC client sudah ada 2. Nanti kita akan menggunakan bantuan cloud karena kita akan mengkoneksikan dengan Winbox. Baiklah teman-teman, kita langsung saja untuk setting di di bagian di sini dashboardnya ya. Kita diklik mikrotik 1, mikrotik 2, kemudian kita langsung tambahkan switch di sini. Oke, kita tuh mendapatkan koneksi. Kemudian kita pasang di PC client 1 menggunakan komputer virtual boxnya. Kemudian saya menggunakan PC virtual dari JNS3-nya. Jadi nanti biar kita bisa mengkoneksikan seperti apa. Kemudian di sini saya menggunakan menggunakan bantuan dari PC client 2 itu Windows 10. Iya, oke. Nah, di sini sedikit berbeda tentunya nanti berbeda dengan tutorial sebelumnya ya. Jadi kalau tutorial sebelumnya berbasis CLI, nah ini nanti berbasis GUI, Graphic Universal Interface. Oke. Langkah berikutnya setelah topologi kita coba hubungkan. Yang pertama switch-nya dulu pastinya biar kita tidak bingung.
dengan PC client, kemudian oke. Nah, nice dengan PC client. Dan langkah berikutnya sekali lagi tolong diingat baik-baik teman-teman, kita butuh bantuan mengingat yaitu di Ethernet 2 kita pasang, kita koneksikan yaitu Ether 3 ya. Di sini juga Ether 3 atau Ethernet 2, di sini kita klik. Oke. Nah, kemudian di bagian di sini ada Ether 1 atau Ethernet 1 atau Ether 2 kalau di settingan Mikrotik. Oke. Klik. Nah, oke. Langkah berikutnya kita butuh bantuan dari cloud teman-teman ya. Kita butuh bantuan cloud dulu. Setelah itu kita geser dulu dikit, kita butuh bantuan cloud dan kita coba koneksikan menggunakan switch. Oke, ini untuk nanti kita bisa mengkoneksikannya dengan Winbox. Kalau seperti ini kita cek teman-teman, Winbox-nya pasti tidak ada. Kita minimize dulu, kita klik Winbox, maka tidak ada router yang aktif ya, tidak ada router yang aktif. Oke, saya close dulu Winbox-nya, kemudian kita cek pada DNS3, kemudian kita koneksikan. Kita ke cloud, klik kanan, configure, kemudian kita tambahkan di Ether 2, add, ya. Oke, show. Oke, ini kalau kita menggunakan virtual hostnya, ya sudah terkoneksi. Kita klik apply. Oke, kita gunakan Ether 1 untuk ke Ether 0, atau kita bisa menggunakan Ether 3 yang loopback ya. Kita bisa menggunakan di sini. Sebentar, saya turunkan dulu routernya. Iya, oke. Kemudian saya koneksikan dengan Ether 1 di Ether 0. Ether 1 di Ether 0. Oke. Nah, nice teman-teman. Oke, untuk berikutnya, nah tentunya kita nyalakan dulu routernya, kita nyalakan seluruh komputernya, dan nanti tentunya kita butuh satu persatu dulu ya, biar nanti Windows ini tidak nyala dulu. Klik kanan start, klik kanan start, kemudian klik kanan start, klik kanan start. Oke, nah di sini kita tunggu. Untuk sementara PC client di 1 dan PC client 2 ini belum kita nyalakan dulu. Oke. Nah, langkah berikutnya tentunya kita setting dulu untuk rencana IP-nya. Yang pertama di sini satu IP-nya 92.168.10.1/24. Oke. Untuk yang IP gateway ya, gateway dari masing-masing jaringan. Oke. Kemudian saya copy. Di sini kliennya akan kita setting dengan 2. Kemudian di bagian ini nanti di bagian Windows 7 akan kita setting dengan 3. Ya. Kemudian untuk di PC di sini kita ganti dengan 20 2. Oke. Kemudian di bagian di sini Windows 10-nya saya gantikan dengan Win 10.3. Kemudian untuk gateway dari router Mikrotik 2 kita menggunakan 21. Oke. Nah, seperti biasa untuk kanan, mungkin ke kanan kita menggunakan IP 10.10.10.1 di sini 10, kemudian saya pastekan 10.10.2 ya, biar tidak konflik tentunya teman-teman. Oke, nice. Oke, dan kita ingat lagi bahwa di sini yang ke kanan adalah Ether 2,
Ether 2. Oke, yang di sini juga Ether 2. Nah, sedangkan yang di sini itu Ether 3, teman-teman. Oke, kita rancang dulu rancang IP-nya. Ini Ether 3. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita cek dulu, teman-teman ya. Kita cek dulu, kita pastikan dulu Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa lihat Mikrotik 1, Mikrotik 2. Oke, kita langkah selanjutnya, sebentar, saya cek dulu dan saya rapikan dulu. Oke, langkah berikutnya kita ketikkan Winbox. Di sini sudah menyala untuk dua routernya. Untuk kalau kemarin kan berbasis CLI itu sudah bisa kita langsung setting, tapi karena saya pengen menggunakan Winbox, maka di sini saya akan coba konekkan dengan Winbox. Oke, iya, oke teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah ada Winbox 1 dan Winbox 2. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat Winbox-nya sudah aktif. Saya minimize untuk mikrotiknya. Nah, di sini sudah ada. Hanya kita bingung ini mikrotik yang mana yang kita setting ya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada MAC address-nya. Kita bisa cek di VirtualBox, yaitu mikrotik di sini di bagian network ya. Kita lihat advanced. Nah, di sini nanti kita bisa ngecek MAC address-nya. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, setelah ini kita akan segera coba lakukan di sini kita masuk, kita akan coba perhatikan di sini kita klik connect karena passwordnya kosong kalau secara default ya. Kita diklik di MAC address-nya, kemudian kita klik connect, kemudian kita cek, kita ganti passwordnya sesuai dengan keinginan teman-teman ya, sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Jangan sampai lupa untuk password ya. Oke, saya perbesar setengah monitor biar kita bisa lakukan ya. Oke, saya perbesar setengah monitor biar kita nanti gampang baik di router 1 maupun di router 2. Oke, nah untuk mengetahuinya kita langsung saja di pertama seperti biasa kita di ID system identity, kemudian kita ganti dengan router 1. Oke, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Ya. Oke, kemudian di sini kita cek di bagian CLI-nya, ternyata invalid. Kemudian ya no, ya berarti di sini Mikrotik 1 sudah kita setting dengan router. Nah, dengan identitinya adalah router 1 karena kalau di Mikrotik 2 teman-teman, nah di Mikrotik 2 kita bisa ketikkan password masih kosong karena belum kita setting ya. Nah, di sini kita ketikkan lagi password. Nah, sekarang masih bernama Mikrotik. Ya, oke, saya minimize keduanya dan saya new Winbox. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman perubahan yang terjadi. Oke. Oke, saya atur. Di sini ada perubahan yang terjadi, yaitu di sini Mikrotik router 1 dan di sini Mikrotik yang kedua, maka kita ganti di klik di MAC address-nya, kemudian kita klik connect. Sorry, passwordnya udah diganti tadi. Kemudian klik connect. Nah, di sini sudah ada Mikrotik yang kedua. Nah, sekarang kita ganti set system identity, kita ganti dengan nama router 2 biar kita tidak bingung teman-teman. Oke, klik apply dan klik OK. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan memberikan apa namanya? Kita contohkan, misal kita kasih nama di sini adalah lab 1
ya. Di sini Ether 3 kan kita ganti dengan lab 1, dan di sini di bagian ini biar kita mudah mengidentifikasi kita lab 2. Ya, oke, dengan settingan IP seperti ini. Kita geser ke Winbox yang pertama, router 1. Kita ke interface, teman-teman. Kita klik interface, kemudian kita ganti di sini. Kita double klik saja biasanya di sini namanya ISP atau Internet Service Provider yang akan terkoneksi ke internet. Kemudian bagian Ether 2 adalah biarkan saja, dan bagian yang Ether 3 adalah lab 2 atau lab 1. Berarti di Ether 2 kita ganti LAN aja ya. Kita ganti LAN, artinya terkoneksi dengan jaringan LAN yang lain. Oke. Nah, di sini udah ISP, LAN, lab 1. Jadi kita mempermudah untuk interface-nya, dan di sini di bagian router 2 kita ganti interface. Kita ganti juga untuk di sini ada strip ISP. Apply, oke. Kemudian interface-nya di sini kita ganti dengan LAN. Oke, sedangkan yang di sini kita ganti dengan lab 2. Lab 2. Kita klik apply dan oke. Nah, langkah selanjutnya kita langsung saja memberikan IP address. Satu-satu dulu kita minimize, dan kita akan berikan geser sedikit karena sedangkan tampilannya berbeda. Di IP address tambahkan klik IP, klik address. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat IP-nya ya. Klik 192.168.10.1/24 di Ether 3. Di Ether 3 lab 1. Klik apply. Klik OK. Kemudian kita tambah lagi di 10.10.10.1. Kita di Ether 2 atau LAN, kita klik apply dan klik OK. Iya. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita ke router kedua. Router 2 sebaliknya ya. Kita klik ke kanan, dan di sini saya minimize biar kita bisa melihat IP yang di sini. Ini perhatikan teman-teman ya, ini router 2. Router 2. Kita memperhatikan IP yang ada di sini. Kita klik IP, klik address. Kemudian pada bagian Winbox-nya kita ketikkan 192.168.21. Kita klik di Ether 3. Klik, kemudian apply, oke. Langkah berikutnya klik plus, kemudian 10.10.10.2. Kita pilih di Ether 2 dan klik apply dan klik OK. Nah, maka berarti kita sudah memberikan alamat IP di masing-masing router. Sekarang kita cek untuk di uji coba kliennya di sini. Nah, sekarang kita cek teman-teman ya. Di IP di sini cek 10.2 IP 192.168.10.2/24 255.255.255.0 dan kita gunakan gateway 192.168.10.1 karena kita sudah tadi setting gateway-nya. Oke. Bad comment. Kecil, huruf kecil, IP 192.168.10.2 per 192.168.10/2/24 255.255.255.0 192.168.10.1. Oke, checking for duplicate address, kemudian kita klik show. Nah, sekarang kita ngeping dari PC 1 10.2 menuju ke 10.1. Ping 192.168.10.1. Oke, reply. Nah, sekarang bagaimana kita nyeting di PC yang kedua, teman-teman? Nah, PC yang kedua ini adalah VirtualBox di Windows 7 atau Windows 7 yang ada di VirtualBox. Kita klik start. Jadi kemudian di sini juga kita sekaligus kita klik kanan untuk start untuk Windows 10-nya ya, biar kita bisa menjalankan aplikasi VirtualBox Windows-nya. Oke, kita tunggu sesaat tentunya untuk Windows-nya masih restart, dan kita tambahkan IP di 22. Oke, di sini kita tambah juga sambil menunggu Windows-nya nyala. Oke. 192, saya ketikkan IP
192.168.22/24, kemudian 255.255.255.0, kemudian 192.168 kita tambahkan di 192.168 di 21 untuk gateway. Oke, show sudah berhasil, kita minimize. Nah, sekarang kita ke Windows 7 ya. Windows 7 kita ke seperti biasa control panel, kita ketikkan di network and di sini network and interface. Nah, enaknya VirtualBox kita bisa memsimulasikan seperti ini dan kita berikan settingan di sini, teman-teman. Oke, kita ganti dengan versi 4-nya. Nah, di sini sudah kita cek, kita ganti kita dengan IP 10.3 ya. 192.168.10.3, kemudian kita gateway-nya 192.168.10.1, teman-teman. Nah, klik OK, klik close, dan tunggu sesaat sampai jaringannya terkoneksi. Nah, sekarang kita coba klik CMD, kita ketikkan ping ke 10.2, ping 192.168.10.2, reply ya. Oke, nah sekarang kita coba ngeping ke 10.1, ping 192.168.10.1, sudah reply juga untuk ke router. Oke, ini untuk Windows 7-nya klien 2. Saya close dulu. Kita lihat di sini, kemudian kita pergi ke Windows VirtualBox-nya bagian Windows 10, teman-teman. Ini Windows 10 ya. Oke, kita klik control panel di sini, control panel. Oke, kita ke network and internet center, kemudian network and internet center, kemudian change adapter setting, kita double klik di Ethernet, kita ganti IP-nya yaitu 23 ya, 20 di sini kita ganti dengan 3 tab, kemudian 192.168.20, aduh keliru 21. Oke, nah klik OK, kemudian identifying, tunggu sesaat, teman-teman. Nah, oke, karena kita ternyata belum menyetik, kita tinggal tambahkan yes network 2, kemudian kita close. Nah, sekarang kita coba cek CMD. Oke, nah kita ketikkan ping 192.168 di berapa tadi? 22 klien. Oke, sudah oke. 192.168. Saya ngeping ke 192.168.21 ke gateway-nya. Oke, request timeout. Jadi ini ada sedikit settingan yang kurang kita lakukan, yaitu di bagian firewall. Kita buka dulu firewallnya di internet network, kemudian network and sharing center, kemudian di vendor firewallnya kita buka dulu. Oke, sebentar teman-teman, cek. Oke, sorry, di bagian advance-nya kita turn off kan dulu passwordnya ya. Turn off-nya, passwordnya sudah turn off, kemudian turn off-nya sudah, kemudian kita di internet option kita cek di firewall-nya, di vendor firewall-nya kita matikan dulu. Sudah kita matikan. Nah, sekarang kita cek lagi. Oke, kita masuk di Windows 10, kita klik control panel, kemudian kita cek di network connection, network and sharing center, kemudian
bagian networknya kita cek dulu, kita berikan di oke. Nah sekarang kita tambahkan IP 192.168.20 sini 3, kemudian untuk gateway-nya 21 teman-teman ya, 21. Oke, kita klik close dan close. Oke, kita close dulu, kemudian kita cek dulu ya. Oke, di sini kita 24-nya 24, kita ping 192.168.21 request timeout. Oke, kita cek di bagian routernya. Router 2 interface print. Oke, interface-nya sudah, kemudian kita ke IP address print. Oke, sekali lagi 192.168.20. Oh, ini ternyata teman-teman, ini penyebabnya. Jadi kita salah setting, jadi kita bisa lakukan edit dulu per 24 ya. Jadi kita bisa di Winbox kita ganti di router 2 nya. Di sini kita double klik saja per 2/24, kita klik apply, kemudian di sini juga sama. Oke, ini penyebabnya apply. Oke, nah sekarang pasti mau. Oke, kita cek di apa namanya, di PC client ping 192.168.21 sudah reply. Nah sekarang sama di Windows, di Windows 10 nya ya, di Windows 10 nya kita cek CMD. Oke, command promptnya udah kita nyalakan. Oke, kita ketik ping 192.168 di 21. Oke, sudah reply ya. Oke, nah sekarang tentunya untuk ke klien pasti sudah bisa ya. Nah sekarang kita akan coba ngeping ke PC sebelah sini teman-teman, di PC sebelah PC 1 ya, yaitu ping 192.168.10.2. Nah tertulis destination net unreachable, artinya kita belum membuatkan jalur routing yang ke arah MikroTik di sini. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan memberikan jalur ya. Kita akan membuatkan jalur. Kita buka dulu Winbox untuk router 1. Kemudian kita ketikkan di IP. Kemudian kita buatkan root atau IP routes, mana dia? IP routes. Kemudian kita klik di sini di plus. Kemudian destination address-nya yaitu 20.0, berapa IP pun ada di segmen 20.168.20.0/24, kemudian melalui gateway hop-nya adalah 10.10.2 10.10.10.2. Kita klik apply. Ya, maka di sini akan tertulis reachable Ethernet LAN 2 ya. Jadi melalui gateway-nya melalui LAN ini ya. Oke, kemudian kalau sudah kita klik close, kita coba menggunakan terminal, klik new terminal. Jadi sama dengan yang di bawah tadi ya, admin, passwordnya diisikan, kemudian kita klik dari root 1. Sekarang kita coba ping 10.10.10.2. Oke, sudah reply. Sekarang saya cek dari router MikroTik router 1 ping 192.168 di 22 sudah reply ping ke 192.168 ke Windows 10 nya yaitu 20.3 sudah reply juga. Oke, nah sekarang giliran router board satunya sudah selesai. Sekarang kita ke router board yang kedua yaitu di Winbox router yang kedua teman-teman. Ini router yang kedua. Sekarang kita buatkan root IP routes, kemudian saya buatkan di tanda plus, kemudian di sini ya 19 apa nih 10.1.
Jadi 192.168. Destination address-nya adalah 10.0/24. Kemudian kita gunakan gateway-nya adalah 192. Kemudian gateway-nya adalah 10.10.10.1 teman-teman. Kita klik apply. LAN 2, oke, klik. Oke, dan di sini sudah ada destination distance-nya 1 atau jaraknya 1. Kemudian kita klik minimize. Oke. Nah, sekarang kita cek dari PC client 1 menuju ke PC 2. Oke, kita cek di sini di konsolnya PC 1 menuju PC 2. Kita ketikkan, saya ulang, ketikkan ping 192.168.22 ya, 22 ya, bener ya. Oke, 22 kita enter. Reply. Oke, kemudian kita ke ping 192.168.23. Oke, reply juga. Nah, sekarang kita coba menggunakan Windows-nya, teman-teman. Menggunakan Windows 7. Mana di Windows 7 ini? Windows 7-nya kita klik Windows di sini CMD. Kita ketikkan sekarang, teman-teman. Ping 192.168.22. Reply. Oke. Nah, sekarang kita ke 23 ping 192.168.23. Itu Windows 10. Oke, reply juga ya. Artinya dari PC Windows 7 ke kanan sudah terkoneksi. Oke, saya minimize. Kemudian saya coba di Windows 10. Windows 10. Nah, sekarang ini Windows 10. Ya, benar ya, Windows 10-nya. Kita klik CMD, command prompt, kemudian kita enter. Kita ngeping ke 10.2 ping 192.168.10.2. Reply. Artinya sudah terkoneksi, dan sekarang ke 10.3 ping 192.168 10.3. Ada yang salah? Sorry, ping. Sorry, sebentar. Mungkin pengalamatan IP-nya ada yang salah pada saat. Oke, kita tunggu dulu Windows 10-nya. Kenapa tidak mengkonekkan ke ini ya? Ke apa namanya? Ke Windows 7-nya. Oke, saya ulang, ping 192.168 10.3. Iya, masih tetap RTO. Nah, sekarang kita cek di bagian Windows 7-nya, mungkin firewall-nya belum dibuka. Klik di bagian di sini, device, kemudian control panel, internet. Kita pilih network and sharing center. Kita pilih Windows firewall. Iya, Windowsnya firewall-nya kita buka dulu. Kita off-kan dulu firewall-nya. Kemudian kita kembali lagi ke jaringan, network and sharing center. Kemudian kita cek di passwordnya, apakah masih on. Kita cek di bagian bawah, passwordnya kita off-kan dulu, kita save. Iya, oke. Nah, sekarang kita cek close. Nah, apakah Windows 10-nya sudah mau, teman-teman? Kita cek dari Windows 10 sekarang. Windows 10-nya CMD. Kita ketikkan. Nah, sekarang ping 192.168 10.3. Iya, oke, sudah reply. Jadi permasalahannya sudah ketemu, teman-teman ya. Oke, artinya ini sudah koneksi semua. Jadi oke, demikian tadi teman-teman untuk mengkoneksikan jaringan menggunakan berbasis GUI menggunakan Winbox. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, dan kita langsung saja tutup untuk sesi ini. Kita ketemu lagi di next tutorial. Nah, oke, itu dia teman-teman. Kita sudah berhasil melakukan settingan routing static 2 router Mikrotik.
dengan menggunakan berbasis Winbox. Sekali lagi bahwa baik menggunakan Winbox maupun menggunakan command line interface itu tergantung pilihan dari teman-teman, tergantung dari kebiasaan teman-teman lakukan. Tentunya yang jelas kalau kita di dalam proses belajar setidaknya kita bisa dua-duanya. Yang pertama menggunakan cara CLI atau command line interface, dan kedua tentang menggunakan metode GUI atau menggunakan router Winbox, sehingga kita bisa melakukan settingnya dengan lebih lebih akurat ya. Jadi sekali lagi itu adalah pilihan. Tetapi kalau boleh saya berpendapat, kecepatan kerja ketika kita sudah paham jauh lebih efektif menggunakan CLI ya, karena kita benar-benar dibutuhkan biasanya kalau melakukan settingan kan tidak hanya berbasis GUI-nya, tapi kecepatan kerjanya pasti juga kita. Dan tentunya sekali lagi itu adalah pilihan, tergantung teman-teman. Silahkan di tutorial sebelumnya sudah berbasis CLI atau terminal, dan sekarang berbasis GUI. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya, dan kita akan kembali lagi di next tutorial, dan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita ketemu lagi di next tutorial. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak dak.